Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Febri Atika, NIM E19144, kelas D, Prodi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara untuk bisa menformulasikan ransum. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Nutrisi Ternak Potong. Terima kasih. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mencari untuk membuat formulasi ransum. Pada tabel pertama ini ada tabel kebutuhan nutrisi ternak. Di sini saya menggunakan jurnal dari Putu Ai Sempurna MS tahun 2016 pada Pakan Sapi Bali, Fakultas Dokter Hewan Universitas Udayana. Di sini pada tabel ini ada jenis ternak. Saya memakai jenis ternak kerbau dewasa, namun teman-teman bisa mencoba juga dengan sapi, domba, ataupun kambing atau lainnya. Kemudian untuk fase ternak saya masih dalam fase produksi, namun pada fase ini ada beberapa jenis, yaitu ada darah, ada menyusui, ada produksi, dan lain-lain. Pada tabel kebutuhan nutrisi ternak ini ada TDN, yakni tabel total digesti nutrien, yaitu 64, ada BK bahan kering 88, kemudian ada SK serat kasar 15,4, kemudian ada kalsium 0,18, ada fosfor 0,12, ada protein kasar 14,7, dan lemak kasar ada 3. Tabel kebutuhan nutrisi ternak ini beragam. Ini angka-angka ini itu berbeda-beda sesuai dengan ditentukan dengan jenis kelamin, berat badan, fase produksinya, jenis ternaknya juga, dan lain-lain. Kemudian pada tabel kedua ini ada tabel kandungan nutrisi bahan pakan. Bahan pakan yang saya gunakan untuk membuat ransum ini, untuk hijauannya sendiri saya memakai rumpus Staria. Kemudian ada ampas. Untuk konsentrat sendiri saya memakai ampas tahu, dedak, dan garam. Bahan pakan yang saya gunakan ini saya cari sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Jadi untuk kita apabila ingin membuat sebuah formulasi ransum, kita harus mengetahui apa saja yang ada dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Kemudian kandungan pada rumpus Staria ini maksudnya rumpus Staria ini merupakan salah satu tanaman yang mempunyai kualitas yang baik untuk hijauan pakan ternak. Hal ini apabila dilihat dari tingkat pertumbuhan, produktivitas hasil panen, maupun nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada sedikit informasi bahwa jika rumpus Staria ini kita mengambilnya itu jenisnya itu masih muda, itu sangat berbahaya karena untuk tanaman yang masih mudanya itu banyak mengandung oksalat, sehingga bisa saja mengakibatkan ternak itu mati. Jadi kita harus pandai-pandai untuk memilihnya. Kemudian ada ampas tahu. Ampas tahu ini tinggi akan protein kasar, cocok sekali digunakan sebagai pakan penguat untuk program penggemukan ternak, dan kandungan protein yang tinggi ampas tahu bisa melengkapi protein dari hijauan. Maksudnya dari sini, apabila hijauan kalian itu proteinnya kurang, bisa diimbangi dengan ampas tahu apabila ransum kalian juga menggunakan ampas tahu. Kemudian ada dedak. Keunggulan dedak ini bisa digunakan untuk pakan ternak karena mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Harganya relatif murah, mudah diperoleh, dan tentunya penggunaannya itu tidak bersaing dengan manusia. Nah, tabel kandungan nutrisi ini saya ambil dari jurnal Didi Eko dan Rudi Hardianto tahun 2004 tentang pemanfaatan sumber daya pakan lokal untuk pembangunan usaha ternak potong. Kemudian ada jurnal dari Umiasih dan Yeni Nur Anggraini tahun 2007, petunjuk teknis ransum seimbang, dengan judul Strategi Pakan pada Sapi Potong dari Departemen Pertanian. Kemudian untuk tabel yang ketiga ini ada tabel formulasi ransum. Bahan yang digunakan sama seperti bahan yang di atas. Kemudian untuk penggunaannya sendiri
pada hijauan saya gunakan sebanyak 51, sedangkan untuk konsentrasinya saya gunakan 49, sehingga kalau dijumlahkan adalah 100 sesuai dengan penggunaan yang ingin kita gunakan, yaitu 100. Kemudian untuk mencari TDN, BK, SK, CA, P, PK, LK itu mempunyai rumus. Baiklah, kita coba saja. Kita nolkan semua. Di sini saya menggunakan rumus C20 dibagi 100 dikali C10. Ini kenapa? Dapat dari mana? Nah, saya jelaskan sedikit. C20 ini dapat dari penggunaan pada rumus Starya. Kemudian dibagi dengan 100. 100 ini adalah jumlah dari penggunaan total dari ransum tadi, yaitu 100. Kemudian dikali dengan C10 itu adalah TDN dari rumus Starya, kandungan nutrisi pada rumus Starya. Kemudian kita enter. Lalu untuk mempercepat pencarian, maka kita bisa menarik sampai ke garam agar bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, ini sudah kelihatan hasilnya. Kemudian rumus tadi berlaku untuk BK, SK, CA, P, PK, dan LK. Sebagai contoh lagi, untuk BK sama dengan C20 dari penggunaan rumus Starya, kemudian dibagi dengan total penggunaan yaitu 100, lalu dibagi dengan BK pada rumput Starya. Lalu kita enter. Kemudian tabel ini kita tarik sampai ke bawah, lalu dapatlah nilainya. Kemudian untuk mencari total TDN nih, kita bisa langsung memakai rumus autosum, kemudian dienterkan. Lalu untuk mencari BK dari total BK, SK, total SK, bisa mempermudahnya juga. Kita tarik sampai ke lemak pasar, kemudian keluarlah nilai-nilainya. Nah, untuk perhitungan formulasi ransum sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tabel keempat, yaitu tabel penggunaan bahan. Bahannya sama seperti tabel di atas, yaitu ada rumput Starya, ampas tahu, dedak, dan garam. Kemudian kita mencari nilai BK. Untuk mencari nilai BK ini adalah ini C20 dikali dengan 100, kemudian kita bagi dengan kandungan BK pada rumput Starya. Lalu kita enterkan. Kemudian kita coba lagi ya, sama dengan ampas tahu, penggunaan ampas tahu, kemudian kita kalikan dengan 100, lalu kita bagikan dengan bahan kering pada ampas tahu, lalu enter, dapatlah 37,5. Lalu ini bisa kita tarik sampai ke bawah. Nah, untuk mencari sumnya sendiri, maksudnya untuk mencari total dari BK, kita bisa langsung ke autosum, lalu kita enter. Dapatlah 440,4077657. Kemudian untuk mencari BS, nah kita harus mengetahui dulu kenapa kita harus mencari nilai BS, karena kita itu memindahkannya ke BS itu agar mempermudah pemberian bahan pakan tadi. Makanya kita konversikan lagi dalam bentuk bahan segar. Kemudian ini untuk mencari BS sendiri, rumusnya adalah C29 C sama dengan C29, lalu kita bagi dengan total dari BK, lalu kita kalikan dengan 100, lalu enter. Kemudian rumusnya sama pada ampas tahu, ini sama dengan
BK pada ampas tahu, lalu kita bagi dengan total dari BK, kemudian kalikan dengan 100. Bentar. Kemudian untuk dedak sama dengan BK pada dedak kita bagi dengan total BK, lalu kita kalikan dengan 100. Bentar. Kemudian ini sama dengan total pada BK garam. Nilai pada BK garam kita bagi dengan BK pada total, maksudnya total BK, kemudian dikali dengan 100. Bentar. Nah, untuk mencari total dari BS kita langsung saja ke AutoSum. Kemudian dapatlah 100. 100 ini sesuai dengan jumlah dari penggunaan yang kita pakai. Lalu untuk mencari total bahan segar itu sendiri adalah sama dengan sum D30 dibagi dengan D32. D30 itu adalah BS dari ampas tahu, kemudian kita bagi dengan BS-nya garam. Lalu kita enter, dapatlah nilainya 16,98798. Kemudian untuk mencari konstanta pembagi bahan segar, ya ini sama dengan total bahan segar konsentrat kita bagi dengan 5. 5 itu kenapa? Karena yang akan kita berikan pada ternak itu ada sebanyak 5 atau 5 kilo. Kemudian kita dapatlah nilainya 3,397595. Kemudian ini coba kita ulang. Nah, untuk mencarinya itu, untuk mencari nilai PD, ini ada D30 dibagi dengan nilai pada konstanta, yaitu 3,397595. Kemudian kita enter. Kemudian ini sama ya, sama dengan nilai pada BS dedak, kemudian kita bagi dengan 3,397595. Bentar, ini sama, atau untuk mempermudah kita buat AutoSum saja. Nah, maksudnya kita tarik, lalu barulah kita buat AutoSum, kemudian enter. Dapatlah nilai PD-nya, pakan yang diberikan adalah sebanyak 5, yaitu untuk, nah nilai 5 ini kita bagilah untuk jumlah dari konsentrat ini. Pada ampas tahu ada 2,506136, kemudian pada dedak itu ada 2,423516, kemudian untuk garam sendiri ada 0,070348. Kemudian kalau di total dapatlah 5. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon maaf sekali apabila ada banyak kesalahan atau salah pengucapan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.